Soal yang pertama yaitu 4P pangkat 6 dipangkatkan 2 dibagi dengan 2P pangkat 3. Hasilnya adalah, jadi yang pertama kita kuadratkan masing-masing, 4 kita kuadratkan. Kemudian dikali P-nya, P pangkat 6-nya kita juga kuadratkan, dibagi dengan 2P pangkat 3. Sama dengan 4 kuadrat ini kan 16. Kemudian P pangkat 6 dikuadratkan artinya pangkatnya kita kalikan. Sehingga menjadi P pangkat 6 kali 2 kan 12. Sehingga P pangkat 12 per 2P pangkat 3. Kemudian bagi dah. 16 dibagi 2, 8. Ingat, pembagian pangkat jika basisnya sama, itu maka pangkatnya tinggal dikurangkan. Sehingga menjadi 8P pangkat 12 dikurang 3, yaitu 8P pangkat 9. Nah, inilah hasilnya. Oke, pembahasan soal nomor 2. Jika 5 pangkat X sama dengan 4, maka nilai dari 5 pangkat 1 min 2X adalah, oke, kita ubah bentuk ini. Kita ubah bentuk 5 pangkat 1 dikurang 2X ini menjadi sifat ini, yaitu 5 pangkat 1 dikali 5 pangkat negatif 2X. Ingat ya, sifat sebelumnya kan ada jika basisnya sama, kemudian tanda perkalian, maka artinya pangkatnya dijumlahkan, sehingga bentuknya akan sama seperti ini. Dan ini karena kita ubah dulu menjadi seperti ini. Sudah? Nah, sekarang, kan ini ada pangkatnya negatif. Pangkat negatif 2X ini kita ubah, kita positifkan pangkatnya, sehingga kita jadikan bentuk pecahan. Kita bawa ke bawah. Kalau dibawa ke bawah menjadi bentuk pecahan, maka pangkat negatifnya akan berubah menjadi pangkat positif. Seperti ini dia bentuknya, yaitu 5 pangkat 1 per 5 pangkat 2X. Sama dengan 5 per, nah kita di sini kan diketahui bahwa 5 pangkat X itu sama dengan 4. Gimana caranya? Karena kita ubah 5 pangkat 2X ini agar mengandung bentuk 5 pangkat X. Kan seperti ini pengubahan jadinya 5 pangkat X dipangkatkan 2. Nah kan dapat nih 5 pangkat X-nya. Sehingga menjadi 5 per 5 pangkat X itu kan sama dengan 4. Ganti sekarang 5 pangkat X ini dengan 4. 4 kuadrat, yaitu sama dengan 5 per 16. Inilah jawabannya. Pembahasan nomor 3. Yang diketahui kan A sama dengan 16, B sama dengan 27. Yang ditanya nilai dari 4A pangkat negatif 3 per 4 dikali 2B pangkat 1 per 3 adalah, nah, A-nya ini kita ganti dulu dengan yang diketahui. A itu kan diketahui sama dengan 16, sehingga kita ganti nilai A ini dengan 16. Sehingga menjadi 4 dikali 16 pangkat min 3 per 4 dikali 2 dikali B ini juga kita ganti. B ini kan diketahui 27, maka B nya kita ganti dengan 27, yaitu 2 kali 27 pangkat 1 per 3. Nah, sekarang menggunakan sifat-sifat eksponen, kita ubah atau kita jabarkan nilai ini. Ini kan pangkat negatif agar kita ubah menjadi pangkat positif, maka kita ubah menjadi bentuk pecahan, sehingga menjadi 4 per 16 pangkat 3 per 4 dikali 2 dikali, nah 27 pangkat 1 per 3 ini kan sama artinya dengan akar 27 pangkat 1 diakarkan 3. Sehingga menjadi 2 dikali akar 3 dari 27. Sama dengan 4 per, kita ubah 16 ini kan sama dengan 2 pangkat 4. Kita ubah karena bentuk 16 ini menjadi 2 pangkat 4 dipangkatkan dengan 3 per 4 dikali 2 dikali, nah akar 3 dari 27 itu kan sama dengan 3. Kenapa? Karena 3 pangkat 3 itu adalah 27. Maka dari itu akar 3 dari 27 adalah 3. Sudah sampai di sini? Nah, 3 kali 2 kan 6. Kemudian 2 pangkat 4 dipangkatkan dengan 3 per 4 kan 4-nya bisa dicoret. Sehingga sisa 2 pangkat 3. Dengan demikian menjadi bentuknya 4 per 2 pangkat 3 dikali 6. Kemudian kita selesaikan 4 per 2 pangkat 3 itu kan sama dengan 8. 4 per 8 dikali 6. Nah, ini kan bisa kita sama-sama bagi 2, 6 dan 8. 8 bagi 2 kan dapat 4. 6 bagi 2 dapat 3. Sehingga menjadi 4 per 4 kali 3. Nah, 4 ini kan bisa kita habiskan, kita coret. 4 bagi 4 kan 1. Sehingga sisa 1 kali 3, yaitu hasilnya adalah 3. Inilah hasilnya. Selanjutnya adalah pembahasan soal nomor 4.
bentuk sederhana dari akar 11 dikurang 4 akar 7 adalah, nah bentuk ini kita gunakan sifat yaitu akar A tambah B dikurang 2 kali akar A kali B. Yang nanti hasilnya akan berubah menjadi bentuk akar A dikurang akar B. Dengan demikian, kita ubah terlebih dahulu akar 11 dikurang 4 akar 7 menjadi bentuknya sifat ini. Yaitu 11 ini kan sama artinya dengan 7 tambah 4. Kemudian dikurang 4 ini kan sama artinya dengan 2 dikali 2. Kemudian dikali akar 7. Selanjutnya, akar 7 tambah 4 dikurang 2. Nah, 2 ini kita ubah bentuknya menjadi akar, yaitu sama artinya dengan akar 4. Kemudian dikali akar 7. Kemudian, sama dengan akar 7 tambah 4 dikurang 2 dikali akar 4 dikali akar 7 kan sama artinya seperti ini bentuknya, yaitu 7 kali 4. Nah, atau bisa kita ubah bentuknya seperti ini. Nah, bentuk ini kan sudah sama dengan sifat ini. Ini A-nya, ini B, ini A, dan ini B. Maka sama artinya dengan akar A dikurang akar B. Ini akar A, yaitu akar 7 dikurang akar B. Ini akar B-nya. Ini A, ini B, ini A, ini B. Maka menjadi akar 7 dikurang akar 4. Yaitu sama dengan akar 7 dikurang akar 4 itu sama dengan 2. Maka hasilnya adalah akar 7 dikurang 2. Kita tuh nomor 5. Bentuk sederhana dari 2 per akar 3 dikurang akar 2 adalah, nah gunakanlah sifat perkalian sekawan. Jika ada bentuk A per akar B kurang akar C, maka bentuk ini kita kalikan dengan sekawannya, yaitu dikali akar B ditambah akar C per akar B tambah akar C. Nah, jika di sini tandanya operasinya adalah penjumlahan, maka perkalian sekawannya adalah pengurangan. Demikian, dah. Sehingga ini kita kalikan dengan sekawannya, yaitu 2 per akar 3 dikurang akar 2 dikali dengan akar 3 ditambah, lihat lawannya kurang adalah positif, dikali akar 3 ditambah akar 2 per akar 3 ditambah akar 2. Nah, kemudian kalikan 2 dikali akar 3 ditambah akar 2 sama dengan 2 dikali akar 3 tambah akar 2. Nah, sekarang lihat bentuk perkalian ini bagaimana sekarang. Ingat, jika ada bentuk A dikurang B dikali A tambah B, maka bentuknya akan menjadi A kuadrat dikurang B kuadrat. Dengan demikian, ini akan menjadi A kuadrat dikurang B kuadrat, yaitu akar 3 kuadrat dikurang akar 2 kuadrat. Sama dengan 2 dikali akar 3 tambah akar 2 per akar 3 kuadrat, kan hilang nih. Kalau akar dikuadratkan, kan hilang. Coret, coret. Coret, coret. Sehingga sisanya adalah 3 dikurang 2. Sehingga sama dengan 2 dikali akar 3 tambah akar 2 per 3 kurang 2, 1. Sama dengan 2 dikali akar 3 tambah akar 2. Inilah hasilnya.